Hai semuanya, ketemu lagi dengan Skandal Jepit. Pemberontakan PKI Madiun terjadi pada 18 September 1948. Gerakan tersebut bertujuan membentuk negara Republik Indonesia Soviet dan mengganti dasar negara, yakni Pancasila, dengan komunisme. Adapun alasan yang melatar belakangi terjadinya peristiwa ini diantaranya, yakni kedekatan Amir Syarifuddin dengan tokoh PKI seperti Musso dan cita-citanya dalam menyebarkan ajaran komunisme di Indonesia. Pemberontakan PKI Madiun adalah salah satu peristiwa bersejarah yang terjadi di Indonesia pada tahun 1948. Peristiwa ini melibatkan Partai Komunis Indonesia dan terjadi di Kota Madiun, Jawa Timur. Pemberontakan ini merupakan salah satu titik penting dalam sejarah politik Indonesia karena memunculkan perpecahan yang mendalam di antara partai politik dan melahirkan tindakan militer yang signifikan. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 1945, negara ini menghadapi banyak tantangan. Salah satu tantangan utama adalah membangun pemerintahan yang stabil dan menyatukan berbagai kelompok politik yang memiliki pandangan dan tujuan yang beragam. PKI, sebuah partai komunis, adalah salah satu kekuatan politik yang berkembang pesat saat itu. Namun, hubungannya dengan pemerintah dan partai-partai lainnya semakin memanas. Ketegangan politik meningkat karena perbedaan pendapat tentang arah politik dan ekonomi Indonesia. PKI mendorong agenda sosialis dan revolusioner, sementara pemerintah dan partai-partai lainnya lebih cenderung pada demokrasi parlementer. Pada tahun 1948, PKI merasa diabaikan dan terpinggirkan dalam pemerintahan yang memicu frustrasi di kalangan anggotanya. Pemicu langsung pemberontakan ini adalah pembunuhan Letnan 1 Sudiro, seorang anggota militer yang juga anggota PKI. PKI menuduh bahwa pembunuhan ini adalah hasil dari konspirasi militer dan partai-partai politik lainnya yang ingin menghapuskan PKI. Kejadian ini memicu aksi protes dan kegelisahan di kalangan anggota PKI dan pendukungnya. Situasi semakin memanas ketika PKI mengumumkan pemberontakan bersenjata di Madiun pada 18 September 1948. Mereka mengklaim bahwa mereka melawan konspirasi anti-PKI yang merajalela. Namun, pemberontakan ini tidak mendapat dukungan yang luas dari rakyat Indonesia. Pemerintah dan pasukan militer menanggapi dengan keras dan mengutuk pemberontakan ini sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional. PKI dan pendukungnya melancarkan perang gerilya di Madiun dan daerah sekitarnya. Namun, pemerintah dengan cepat mengumpulkan pasukan militer dan mendapat dukungan dari partai politik lainnya. Pertempuran sengit terjadi, mengakibatkan banyak korban di kedua belah pihak. Pemberontakan PKI Madiun meningkatkan ketegangan politik di Indonesia. Partai politik yang sebelumnya bekerja sama dalam pemerintahan menjadi semakin terpecah. Pemerintah juga semakin menganut sikap anti-komunis dan melancarkan tindakan keras terhadap PKI dan simpatisannya. Pasca pemberontakan, terjadi gelombang penganiayaan terhadap anggota PKI dan orang-orang yang dianggap terlibat. Banyak yang ditangkap, disiksa, dan dieksekusi. Pembersihan ini mengakibatkan kematian dan penderitaan yang besar. Pemberontakan ini juga memperkuat peran militer dalam politik Indonesia. Pasca pemberontakan, militer semakin berperan dalam mengawasi kegiatan politik dan memainkan peran penting dalam pemerintahan. Pemerintah Republik Indonesia dan pasukan militer yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Sudirman merespons dengan keras terhadap pemberontakan. Mereka menganggap pemberontakan ini sebagai ancaman terhadap stabilitas negara dan keberlanjutan Republik Indonesia. Setelah beberapa bulan pertempuran sengit, pasukan pemerintah berhasil menguasai Madiun dan mengalahkan PKI. Banyak pemimpin PKI tewas atau ditangkap.
Kekalahan ini menandai akhir dari pemberontakan tersebut, tetapi dampaknya berlanjut. Pertempuran sengit terjadi antara pasukan pemerintah atau Angkatan Darat dan pasukan PKI. Pasukan pemerintah berhasil mengumpulkan pasukan untuk menumpas pemberontakan ini. Pertempuran ini berlangsung selama beberapa bulan dengan banyak korban jiwa di kedua belah pihak. Pasukan pemerintah akhirnya berhasil menguasai Madiun dan mengalahkan pasukan PKI. Pemberontakan ini berakhir dengan kekalahan PKI dan penghapusan upaya pemberontakan bersenjata. Pemberontakan PKI Madiun adalah hasil dari klimat politik yang panas pada masa itu, ditambah dengan pemicu langsung berupa pembunuhan Sudiro. Kombinasi dari perbedaan ideologi, ketidakpuasan, dan konspirasi membentuk medan pertempuran yang mengakibatkan konflik bersenjata yang signifikan di Jawa Timur. Jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin akibat ditandatanganinya perjanjian Renville yang merugikan Indonesia. Program pengembalian 100.000 tentara menjadi rakyat biasa dengan alasan penghematan biaya. Untuk mengakhiri pemberontakan, Soekarno kala itu lantas memperlihatkan pengaruhnya dengan meminta rakyat memilih Soekarno-Hatta atau Musso Amir. Di sisi lain, Panglima Besar Sudirman juga memerintahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur guna menjalankan operasi penumpasan dengan dibantu para santri. Pemberontakan PKI Madiun adalah peristiwa bersejarah yang mencerminkan konflik ideologi dan politik yang mendalam di Indonesia pada masa itu. Dampaknya terasa dalam jangka panjang, baik dalam politik maupun masyarakat. Peristiwa ini mengukuhkan peran militer dan menciptakan luka yang mendalam dalam sejarah Indonesia. Ada perbedaan ideologi yang signifikan antara PKI dan partai-partai politik lainnya di Indonesia pada waktu itu. PKI menganut paham komunis dan revolusioner, sementara banyak partai politik lainnya lebih cenderung pada pandangan demokrasi parlementer dan nasionalisme. Perbedaan ini menciptakan ketegangan politik. PKI merasa bahwa pemerintahan Indonesia pada saat itu tidak memberikan perhatian yang cukup kepada partai mereka. Mereka merasa diabaikan dan terpinggirkan dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Pembunuhan anggota militer Letnan 1 Sudiro, yang juga anggota PKI, menjadi pemicu langsung pemberontakan. PKI menuduh bahwa pembunuhan ini merupakan hasil dari konspirasi oleh kelompok anti-PKI yang memicu kemarahan dan aksi protes di kalangan anggota PKI. Anggota PKI merasa frustrasi atas perlakuan yang mereka anggap tidak adil terhadap partai dan anggota mereka. Mereka melihat pemberontakan sebagai cara untuk melawan ketidakpuasan ini dan mencapai tujuan revolusioner mereka. Pada masa itu, Perang Dingin sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. PKI merasa terhubung dengan pandangan komunis internasional dan mungkin juga terpengaruh oleh dinamika global Perang Dingin, meskipun Indonesia berusaha untuk tetap netral. Beberapa daerah di Jawa Timur memiliki basis dukungan kuat bagi PKI. Ketegangan politik di tingkat regional juga dapat mempengaruhi munculnya pemberontakan ini. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk membangun channel ini lebih baik lagi. Wassalam.